minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara salat Isya dan Tarawih di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Semoga kita tidak kehilangan keistimewaan bulan Ramadan, terlebih kita akan memasuki 10 akhir bulan Ramadan dalam kaidah kehidupan kita dalam beragama. Nabi kita mengatakan innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Riwayat dari Bukhari. Sehingga akhir Ramadan menentukan baik buruknya Ramadan yang kita lalui sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau setiap memasuki 10 akhir bulan Ramadan, syadda min zarah wa ahya lailah wa ayqazal ahla. Beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau mengencangkan sarungnya, dijelaskan para ulama inayah menjauhi para istrinya dalam rangka untuk konsen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan dalam memperbanyak takharub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menghidupkan malamnya yakni lebih banyak begadang dalam rangka untuk menghidupkan malam dengan berbagai macam amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, zikrullah, istighfar dan semisalnya dari amal soleh. Menjadi kebanyakan malamnya dihidupkan tidak di posisi tidur, tapi menghidupkan malamnya yaitu dengan memperbanyak amal-amal soleh dan membangunkan keluarganya yang menunjukkan perhatian Rasulullah SAW kepada keluarganya agar tidak terluput dari keistimewaan kebaikan yang banyak di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Karena terlewatkan saat-saat spesial di akhir bulan Ramadan sungguh merupakan kerugian yang sangat besar. Barang siapa yang dia terhalang dari kebaikan di malam-malam bulan Ramadan, terlebih Lailatul Qadar, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebiasaan kita justru di akhir Ramadan ibaratnya sudah buyar konsentrasi kita berkaitan dengan Ramadan, seperti makanan, buka bersama, kemudian baju baru dan semua hal yang baru. Dalam rangka menyambut Ramadan, bahkan membuyarkan konsentrasi di akhir Ramadan, ini tentu sangat disayangkan. Kesempatan istimewa bisa terlewatkan karena kesibukan kita seputar masalah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ini membutuhkan persiapan yang lebih ekstra lagi. Seandainya kita tetap memasuki Ramadan, kita siap-siap memasuki Ramadan dengan segala macam yang harus kita siapkan. Ilmu kita, hati kita, konsentrasi kita, bagaimana kita bisa betul memasuki Ramadan ini. Sehingga tinggal tancap gas. Maka memasuki era 10 terakhir Ramadan, kita bersiap untuk kedua kali, karena kita ini akan menanjak lagi, akan memasuki wilayah tanjakan yang mesti lebih ekstra yang lagi kita siapkan. Di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu satu, pancangkan niat. Tancapkan niat kita mesti dapat Lailatul Qadar. Saya harus berusaha keras mendapatkannya. Sehingga apapun yang mesti dilakukan, dia siapkan niat baik-baik, tancapkan niat dalam hati kita. Yang kedua yaitu yang harus kita siapkan
Hendaknya kita semakin membersihkan hati kita. Lambatnya kita beramal, beratnya kita beramal, itu adalah merupakan dampak dari kemaksiatan. Maksiat itu akan memberikan noktah hitam, mengotori hati kita, melambatkan semangat kita untuk beramal soleh. Maka semakin kita berbanyak beristighfar, banyak bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Karena bersihnya hati itu modal yang paling pokok. Lincahnya kita mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, ketahuilah bahwa seorang hamba dalam meniti tangga-tangga menuju Allah dengan hati dan cita-cita kuatnya. Niat yang kuat, kemauan yang kuat, cita-cita yang tinggi, kemudian hati kita yang bersih, maka ini merupakan penentu kita mendapatkan apa yang kita harapkan, kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, itu segala kebaikan itu ada di tangan Allah. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan tangisan hati kita, dengan merendah, dengan penuh harap, dengan merengek, dijauhkan dari yang diharamkan, agar Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar, memberikan kepada kita maksimal amal 10 malam yang terakhir, memberikan kepada kita yang terbaik pada penutupan Ramadan ini. Yang keempat yaitu hendaknya kita benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam sebuah hadits qudsi dengan artinya, saya bersama dengan sangkaan hambaku. Bagaimana sangkaan hambaku? Aku akan berbuat seperti itu, kata Allah. Bersangkalah baik kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan dari apapun yang kita inginkan. Dari 1000 bulan, amalan yang lebih baik dari 1000 bulan, amalan istimewa. Barang siapa dia dengan jujur hatinya berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan ingatlah, innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Bahwa amal kita selama Ramadan akan ditentukan nasibnya pada terakhir ini. Jadikanlah husnul khotimah Ramadan kita. Jadikanlah penutup yang terbaik Ramadan Anda. Semoga Allah mewujudkan cita-cita Anda dan cita-cita kita semuanya. Hanya pada Allah kita berharap dan hanya bisa mewujudkan semua harapan kita. Demikianlah selama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.